Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Cahyarani Delia, NRP 063. Di sini saya akan mendemokan terkait praktikum SBD modul 5. Oke, untuk soal pertama yaitu memastikan isi data atribut user ID di tabel profil tidak nol. Oke, yang pertama. Oke, yang pertama kita buka database-nya, lalu pergi ke SQL. Nah, dari sini untuk memastikan tidak nol, kita pakai select. Select. Oke, di sini select bintang yaitu untuk menampilkan semua atribut dari tabel profile. Where-nya itu dari user ID. Atribut user ID itu untuk menunjukkan apakah nol atau tidak nolnya. Lalu kita langsung ke, ya, di sini itu nampak baris-baris apa aja yang masih pakai user ID-nya itu masih nol, seperti itu. Lalu yang kedua, kita lakukan update untuk profilnya. Update-nya itu um, kita update tabel profile untuk set eh, atribut user ID yaitu satu, where-nya di profile ID yaitu juga satu. Kita juga lakukan untuk yang selanjutnya seperti ini. Ini dua, lalu lanjut lagi, ini tiga. Kita melanjutkan ini itu sampai 6. Oke, seperti ini. Lalu kita go.
Oke, karena tadi untuk barisnya masih nol. Habis itu di sini di user ID hanya ada 1, 3, 4, 5, 6. Jadi kita update-nya yang untuk user ID 2 ini tidak ada. Karena tadi bisa dilihat di tabel itu yang 2 itu tidak ada. Hmm, ya, jadi seperti ini sudah berhasil. Kita bisa lihat di seperti profile. Di sini sudah tidak ada yang nol. Seperti itu. Kita juga bisa lihat di sini. Seperti itu. Karena sebelumnya tabel interest itu sudah di drop. Akhirnya kita buat tabel interest baru dengan menambahkan atribut-atributnya, yaitu di sini pertama kita create tabelnya dulu, tabel interest. Lalu di dalamnya ada atribut interest ID, tipe datanya int, dia auto increment. Nah, si interest ID ini itu yaitu termasuk PK-nya. Berikut yang kedua yaitu ada profile ID, tipe datanya int, ketika ada interest name, tipe datanya varchar, varchar. Ada JPK-nya tuh profile ID ini, jadi kita pakai di profile ID, dia itu referensinya dari tabel profile, atributnya profile ID. Seperti ini, lalu satu, ya, sudah. Berarti berhasil, bisa dilihat dari sini. Di sini sudah tertambah tabel interest. Seperti itu.
Lalu untuk soal berikutnya, kita itu memastikan atribut interest ID-nya itu ada di tabel match sebagai FK. Kita melakukannya di database. Nah, kita ngelakuinnya pakai select untuk menampilkan atribut yang kita mau. Semuanya menggunakan bintang ini. Lalu kita pakai prompt. Hmm, hmm. Jadinya itu dari table name itu tabel dari tabel match. Ini seperti ini pitaku. Ya, sudah berhasil. Lalu kita tambahkan kembali si FK-nya ini ke interest ID dengan melakukan alter table. Tabelnya match ini. Lalu kita menambahkan dengan add constraint F. Ini kita mau nambahin FK. Kita juga dalam penulisan menggunakan intinya itu kan interest ID ya. Nah, itu dari tabel interest.
Yang seperti ini langsung ku aja. Oke, saat kita menggunakan select distinct untuk atribut interest ID dari tabel match yang muncul adalah seperti ini. Karena tadi ada error, akhirnya menggunakan select. Lalu setelah pakai select distinct, kita cek interest ID-nya yang tersedia di tabel interest menggunakan select interest ID, atribut interest ID dari tabel interestnya. Lalu yang muncul seperti ini jika sudah berhasil. Lalu langkah berikutnya adalah oke, untuk langkah berikutnya kita nyari misalnya di interest ID itu di tabel match itu tidak ada yang di interest atau hasil dari query-nya itu tidak kosong. Seperti yang sudah dilihat seperti ini sudah terisi semua, yaitu 1, 2, 3. Jadi untuk melihat seperti itu, saya menggunakan select distinct dari atribut interest ID, from-nya itu dari table match, where-nya yaitu interest ID, apakah not in, select atribut interest ID dari from table interest-nya. Karena tadi sudah ada isinya atau tidak kosong, berarti solusinya kita yaitu bisa antara hapus data match-nya yang di atribut interest ID atau kita bisa menambahkan data yang hilang ke interest, yaitu kita coba untuk menghapus data match yang di atribut interest ID. Nah, di sini kita pakai delete, from-nya itu dari tabel match. Nah, lalu where interest ID
Formnya dari tabel Pinterest. Pinterest. Lalu sudah satu. Oke, langsung itu. Ya, seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita melakukan alter table seperti tadi. Kita melakukan alter table seperti tadi. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Ya, jadi seperti ini sudah berhasil setelah kita delete yang tadi interest ID-nya itu masih ada. Seperti itu. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu kita karena tabel message dan match-nya sebelumnya di truncate, maka kolom match ID di tabel message tambah kembali menjadi foreign key. Nah, kita bisa menggunakan alter table lagi. Untuk table, table message-nya untuk menambahkan add di atribut match ID dengan tipe data in. Sudah, lalu kita go. Oke, kita lanjut untuk mengecek data dulu. Karena tadi error, apakah data si atribut match ID ini itu hasilnya ada atau tidak ada, yaitu dengan select distinct si match ID-nya ini. Dari tabel message-nya, where-nya untuk melihat si match ID is not null, dan match ID itu not in select match ID from tabel match, seperti itu. Nah, kita sudah lihat di sini hasilnya itu empty. Lalu karena hasilnya empty, kita baru menambahkan si filter table ini. Yap, untuk setelah kita cek apakah si match ID-nya ini ada atau tidak ada, untuk menambahkan si FK-nya hasilnya itu empty.
Dan setelah kita kalau empty berarti itu udah benar. Akhirnya lanjut ke langkah selanjutnya yaitu alter table dari tabel message untuk menambahkan constraint-nya. Lalu untuk menjadikannya FK. Match ID ini dijadikan FK yang referensinya itu dari tabel match. Seperti itu. Oke, untuk nomor selanjutnya yaitu menambahkan beberapa data pada database berikut. Nah, kita itu menambahkan data yaitu ada membership, tabel membership, lalu ada tabel match, yang ketiga ada tabel interest, yang keempat ada tabel message. Nah, oke. Pertama kita masukkan si tabel interestnya aja dulu, yaitu di interest ini ada menambahkan interest ID 1234, profile ID-nya 1133, interest name-nya ada hiking, cooking, traveling, dan cafe. Nah, untuk menambahkan datanya, saya menggunakan insert into seperti ini untuk menambahkan value-nya, yaitu yang seperti tadi saya bicarakan. Ini untuk menambahkan atribut profile ID dan interest name-nya. Oke, seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu berikutnya kita menambahkan tabel match-nya. Maaf, untuk data bisa diulangi lagi, yaitu menggunakan seperti ini. Hmm, Oke, ini adalah hasilnya setelah kita insert into. Lalu kita lanjut menambahkan data ke tabel membership-nya. Membership. Kita menambahkan datanya menggunakan sama insert into untuk tabel membership yang kita akan menambahkan di bagian subscription ID, user ID, plan name, sama start date-nya. Kita menambahkan nilai yaitu 12345 untuk subscription-nya. Ini 13456 untuk user ID, free VIP plus VIP free itu untuk plain name, dan ini untuk start date-nya. Oke, di sini berarti sudah berhasil. Lalu kita menambahkan data ke tabel match-nya.
Ya, seperti ini, lalu tinggal seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu yang terakhir yaitu menambahkan data ke tabel message-nya. Kita menambahkan menggunakan insert input sama seperti tadi untuk tabel message. Nah, kita menambahkan di bagian message ID, match ID, dan message text. Nah, ini adalah nilai-nilainya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 untuk message ID, 1, 2, 3, 4 untuk match ID, lalu ini adalah message text-nya. Jadi seperti ini berarti juga sudah berhasil. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita menampilkan data dari profil dan mengurutkan berdasarkan panjang profil bio dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kita menggunakan untuk menampilkan semua, yaitu menggunakan select bintang. Formnya dari tabel profil, lalu kita menggunakan, maaf, kita menggunakan order by untuk mengecek panjang dan pendeknya data si profil ini. Ya, seperti ini kurang lebih. Kalau kita go, ini untuk error tadi ternyata tambahan si select bintang alter. Jadi alternya kita hilangkan dan hasilnya seperti ini. Ini tadi menampilkan profil bio yang terpanjang yaitu ini dan yang terpendek yaitu yang ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang kedua yaitu menampilkan 3 user tertua dari tabel profil berdasarkan tanggal lahir. Kita menggunakan select juga untuk menampilkan semua datanya, yaitu menggunakan bintang. Lalu kita from dari tabel profile, lalu
kita pakai order by juga untuk menampilkan tanggal lahir, yaitu atributnya namanya birth date. Oke, kesalahan nulis untuk namanya birth date. Ya, seperti ini hasilnya untuk menampilkan 3 user tertua dari tabel profile. Yang pertama ada user yang tertua yaitu Truly Mero, Truly Gina. Yang kedua ada Chimpanzini Banani. Yang ketiga ada Berkata Bim. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu untuk menampilkan atribut match ID dan jumlah pesan, yaitu message-nya yang terkirim untuk setiap match ID-nya. Yang pertama, kita melakukan select. Select kita di sini yaitu menampilkan data match ID. Kita di sini menggunakan count kita pakai aliasing as jumlah pesan. Dari tabel tabel message kita menggunakan supply untuk menampilkan data tersebut. Ya, hasilnya match ID 1234, yang satu jumlah pesannya 1, 2 itu jumlah pesannya ada 2, match ID 3 jumlah pesannya ada 1, dan match ID 4 jumlah pesannya ada 1. Oke, kita ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Hmm, Nomor selanjutnya tetap kita lakukan di SQL-nya database. Nomor 4 yaitu kita menghitung rata-rata panjang karakter dari profil bio untuk
digantikan namanya alias yaitu rata panjang bio. Oke, yang pertama kita menggunakan select, yaitu karena kita menghitung rata-rata berarti pakai average. Nah, kita hitung rata-rata pakai char length. Kita menghitung char length-nya di profile view. Lalu kita menggunakan aliasing S S rata panjang view from tabel profile. Ini di sini sudah menampilkan rata-rata panjang karakter dari profile view-nya. Nah, di sini kan di S-kan sebagai rata panjang bio. Di sini menghasilkan 56.000, 56.000 seperti itu. Ya, oke. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 yaitu menampilkan data membership dengan plan name VIP. Nah, kita seperti tadi tetap menggunakan select untuk menampilkan semua data yaitu dengan bintang dari tabel membership barangnya untuk planning itu VIP. Ya, berikut adalah hasilnya untuk mengambilkan data dari tabel membership dengan plan name-nya VIP, yaitu ada Subscription ID 2 dan 4 dan User ID 3 dan 5. Start date-nya itu dari tanggal 10 bulan 12 tahun 2024 dan ada yang dari tanggal 1 bulan 3 tahun 2025. Seperti itu, lalu kita lanjut ke nomor 6. 6 yaitu menampilkan data dari profil yang mengandung kata mabar. Oke, sama seperti tadi, kita menggunakan select bintang untuk menampilkan semua datanya. Lalu ini dari tabel profile. Nah, where-nya itu
Kita pakai like, terus ini. Nah, ini tadi tidak ada yang mengandung kata marker. Di sini tertulis an empty result seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7, yaitu menampilkan data membership dengan tanggal mulai antara 1 Februari tahun 2025 hingga 31 Maret tahun 2025. Kita urutkan dari yang paling awal menggunakan seperti tadi, select bintang untuk menampilkan semuanya. Lalu formnya itu dari tabel membership. Nah, nah bedanya itu tadi start. Itu pakai between untuk rentang waktunya. Itu tadi ada tanggal 1 bulan Februari tahun 2025. Lalu ada juga antara tanggal 31 tahun bulan Maret Maret tahun 2025. Saya menggunakan exercise. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini berarti start date-nya antara ini sama ini itu tidak ada. Hasilnya an empty result seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 8, yaitu menampilkan first name, gender, dan kolom tambahan, lalu label karakteristik berdasarkan gender. Kita di sini menggunakan ini ya, select juga, yaitu untuk menampilkan si first name, gender. Lalu yang kedua kan untuk hmm, case-nya saat gendernya itu cowok, maka label karakteristiknya kuat tapi rapuh. Lalu jika gendernya itu cewek, maka dibuat label karakteristiknya itu lembut namun tegas. Lalu jika selain dua itu, maka yang muncul itu tidak diketahui. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kita ambil juga dari tabel profile seperti itu.
Ya, seperti ini. Jika ini contohnya, yang pertama ini gendernya female, maka keluar labelnya seperti ini. Jika first name-nya ini, berarti kan gendernya male. Berarti labelnya itu seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 9, yaitu menampilkan match ID, address ID, dan jam dari match time dalam format jam dan menit. Kita menggunakan select juga. Nah, kita di sini untuk menampilkan si match ini, match ID. Terus menampilkan interest ID, lalu dengan format format match time-nya, yaitu kita menggunakan aliasing S jam match. Kita ambil dari tabel match. Ya, di sini menampilkan eh, jam dari match ID dan interest ID. Jam matchnya menggunakan format jam dan menit seperti ini. Ini contohnya jam 7 lebih 7 menit. Yang kedua ada jam 8 lebih 8 menit dan seterusnya. Jadi kita lanjut ke nomor 10, yaitu kita menampilkan match ID dengan jumlah pesan terbanyak di tabel message. Nah, kita di sini pakai select juga untuk menampilkan si match ID-nya ini. Kita menggunakan count-nya, terus kita pakai aliasing S-nya untuk nama atributnya, yaitu jumlah pesan dari tabel message. Saya juga menggunakan group by dan order by. Nah, seperti ini adalah tampilan dari match ID dan jumlah pesan yang terbanyak di tabel message-nya. Ini menunjukkan satu data yang teratas. Lalu yang ke-11 yaitu menampilkan jumlah user untuk setiap planning di tabel membership. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, pakai select untuk menampilkan atribut planning-nya ini, dan kita menggunakan saya menggunakan count untuk menghitung, lalu pakai aliasing S
nama atributnya yaitu jumlah user. Ya, nah, from dari tabel membership, saya juga menggunakan klik buy untuk planningnya. Nah, di sini tuh muncul jumlah user terkait plan name free. Misalnya plan name-nya free itu ada 2 user. Plus itu 1 user, VIP itu 2 user. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 itu menampilkan semua data dari profil yang last name-nya mengandung Ani. Nah, kita menggunakan select bintang untuk menampilkan semua data yang di last name-nya ada Ani. Nah, kita itu dari tabel profile. Lalu pakai where last name. Di sini saya menggunakan line. Hmm. Seperti itu. Ya, ternyata untuk hasil akhirnya yaitu ada last name yang di dalamnya ada kata Ani, yaitu first name-nya Chimpanzini, last name-nya Bananini. Seperti itu. Oke, oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.